Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak RW Ahyadi. Ini mohon izin saya baca dulu, saya nggak hafal. Yang kami cintai juga Bapak RT 1 Pak Sarwo. Ada Pak Sarwo? Oh di sana. Pak RT, oh Masya Allah, hadir. Ya kita absen, kalau nggak hadir nanti dilaporin Pak RW. RT 2 Bapak Bahrul Alam. Alhamdulillah udah ngobrol tadi, Masya Allah. Ustadz Muabi, ada Ustadz Muabi, Ustadz Lili, Ustadz Maulana, Masya Allah. Ada abang kita Bang Rayando, Pak Rikta, Pak Hadi, bapak-bapak semua yang saya mohon maaf belum hafal. Pak MC juga. Bang siapa MC? Juli. Oh, Ustaz Juli. Masya Allah, Ustaz Juli. Ini kalau saya lihat rambut beliau, ingat guru saya di Kediri. Rambutnya panjang, pendekar beliau. Nah, ini sama, beliau juga pendekar kayaknya nih. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan. Adik-adik, apa kabar malam ini? Sudah makan apa? Sudah habis atau belum? Oh, Masya Allah. Kalau sudah boleh nambah lagi. Ini di depan masih banyak. Ya Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, malam ini malam yang saya nantikan sejak 47 tahun yang lalu. Masya Allah. Ibu-ibu udah berapa tahun nanti pertemuan ini? Jangan-jangan nggak pakai menanti, tiba-tiba diundang gitu aja. Masya Allah. Mungkin bapak-bapak ada yang menanti pertemuan ini sampai 80 tahun. Ada yang usianya 80 tahun? Enggak ada? Belum ada ya? Masya Allah. Malam ini kita menanti pertemuan ini masing-masing kita selama usia kita. Betul tidak? Masya Allah. Apakah terjadi dengan kebetulan? Tidak. Pasti atas izin Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, temanya dahsyat, temanya hebat. Tepuk tangan dulu untuk pemilih tema. Masya Allah. Siapa yang pemilih temanya? Panitianya. Masya Allah. Kenapa? Karena tema krusial, tema yang begitu penting, singkat, dalam, padat, berisi, tinggal diaplikasikan nanti. Siap untuk menerapkannya? Ya. Apa judulnya? Ibu-ibu tolong dibaca itu apa? Bertetangga ala Rasulullah. Kalau bapak-bapak enggak saya minta karena enggak kelihatan, terbalik dari sini. Ya. Bertetangga ala Rasulullah. Dua, coba tes. Dua. Oh, dua. Sama. Megangnya, nah ini aja ya. Atau ini ya. Sama aja kan? Oh, ini kayaknya. Iya. Rasulullah pernah diadulin. Itu bahasa Jawa Timur ya, diadulin. Apa ya kalau bahasa kita? Pernah pernah di apa Pak RT? Kalau diadulin itu apa? Diaduin.
pengaduan. Rasulullah mendapat sahabat mengadu. Ya Rasulullah, tuh si fulanah tetangga malamnya tahajudnya nggak pernah bolong. Kita tahajudnya bolong atau jarang? Pertanyaannya nggak jauh beda ya, bolong atau jarang? Siangnya puasa. Loh, kita kadang-kadang kalau siang puasa malam udah tepan. Ini fulana itu bahasa Arab sebagai sebutan pengganti seseorang yang nggak menyebut nama asli untuk menghargai. Ada seorang tetangga yang malamnya tahajudnya nggak pernah bolong, siangnya puasa, tapi dengan tetangganya kurang baik. Apa kata Nabi? Dia nggak baik, dia masuk neraka. Na'udzu. Nah, hadis ini singkat tapi ngeri. Ternyata surga neraka bukan sekedar orang itu sholat atau puasa, tapi surga neraka bisa ditentukan oleh tetangga. Masya Allah. Ya, baginda Nabi dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, beliau juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, jangan sampai menyakiti tetangga. Ada nggak Bu di sini yang suka nyakiti tetangga? Nggak ada. Alhamdulillah, gitu. Nggak ada yang nyakitin tetangga. Dan ini buktinya, Maulid Nabi pertama kali dalam sejarah manusia di sini. Betul Pak? Betul Pak ya? Pertama kali dalam sejarah manusia di dunia bahwa Maulid Nabi dilaksanakan di sini. Alhamdulillah. Berarti kita mencatatkan kehidupan kita dalam sejarah manusia. Anak cucu kita kelak akan menceritakannya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa? 11. 10-10-nya udah lewat ya, sekarang 11 Oktober 2025 diadakan Maulid Nabi pertama kali, peringatan Maulid Nabi pertama kali di Musola An-Nur, musola yang penuh dengan cahaya, akan tercatat dalam lembar sejarah hidup kita dan anak cucu kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ini masih pembukaan. Nanti kalau sudah kita bahas bersama, kita masukkan dalam hati kita yakini kebenarannya, kita siapkan mentalitas dan hati kita untuk melaksanakan kebiasaan Nabi, maka insya Allah kita terhitung sebagai pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah menjadi pecinta Nabi, maka insya Allah kita mendapatkan syafaat. Mau dapat syafaat? Adik-adik mau dapat syafaat? Ini kalau makanannya habis begini Pak, coba kasih makanan lagi, nanti akan mendengarkan. Boleh, sayang makanannya habis ya. Nah, adik-adik makanan didatangin lagi. Yuk kita makan lagi sambil mendengarkan. Are you ready? Are you ready? Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi ketika dibacakan sholawat sama Ustadz suaranya merdu, Allah itu mencintai keindahan ya. Maka kita disunahkan untuk selalu menciptakan keindahan. Usaha kita memperingati Maulid Nabi di tempat ini juga bagian dari kita menciptakan keindahan. Maka saya terpikir nih, gimana kalau ibu bapak hadirin semua, gang ini nih, gang ini kan Gang Buntu. Gimana kalau kita namai gang ini sebagai Raudhah?
Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu raudhah? Tempatnya Nabi dulu hidup. Apa itu raudhah? Tempat yang diperebutkan jamaah haji dan umroh. Apa itu raudhah? Artinya taman. Nanti kalau kita meninggal, menunggu kiamat dan amal kita baik, awaluma yuhasabu yaumal qiyamatis shalah. Pertama kali yang dihisab sholat, dan kita rutin sholat di musola ini, maka insya Allah alam kubur kita menjadi raudhatul jannah. Alhamdulillah. Setuju kah kita namakan raudhah? Kita namakan gang ini gang raudhah. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu nanti patungan buat gapura kecil, gapura kecil atau tanda, ini namanya gang raudhah. Oh, masya Allah. Jadi ketika kita keluar dari gang ini, Bu, masuk, kita baca raudhah, hati kita berdoa, ya Allah, izinkan aku bertemu Rasulullah di raudhahnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, izinkan aku bertemu dengan beliau nanti di raudhatul jannah, ya Allah. Amin. Dan setelah kiamat tiba, masuk ke alam akhirat, insya Allah kita dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetangga menjadi sebab bahwa kita akan melenggang lancar masuk ke surga. Tapi juga tetangga bisa menjadi sebab kita akan terhalang masuk surga dan akan terpreset ke neraka. Naudzubillah. Insya Allah yang normal pasti ingin masuk surga. Yang normal akan yakin ini sabda Nabi, bukan kaleng-kaleng, bukan cerita dusta, apalagi khayalan semata. Ngomongnya iya, maharnya 3 miliar. Oh, pada tahu. Ternyata zong. Masya Allah. Yang kita bahas bukan hal dusta, tapi sabda Nabi yang beliau mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka haram bagi dia menyakiti tetangganya. Banyak hadis terkait dengan tetangga, Bapak Ibu. Tapi kita akan ingat ini yang paling mudah diingat. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Di hadis yang berbeda, kita disuruh memuliakan bukan sekedar tamu kita, tapi juga tetangga kita. Bagaimana cara memuliakannya? Sampai Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, idza tobakhta marokatan fa akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Masya Allah. Jika kau memasak sayur, fa akfir ma'aha, perbanyak kuahnya. Ya tambahlah isinya dikit-dikit, jangan kuah doang. Fa ta'ahad jiranak, kemudian bagikan ke tetanggamu. Masya Allah. Kadang-kadang kita masak yang agak enak dikit, tetangga kita pasti ikut mencium baunya. Betul tidak? Sayang kalau cuma mencium baunya doang. Ya Allah. Gitu ya. Kita bagikan. Ini bagian dari perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin as'adakumullah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Tetangga kita ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tetangga menduduki tempat mulia pertama kali setelah kedua orang tua kita untuk mendapatkan kemuliaan dari kita. Bisa jadi saudara kita di kampung jauh, dekat sih, dekat dalam kaitan biologis karena keturunan, tapi tetangga kita adalah prioritas. Alhamdulillah. Kalau kita sakit, siapa pertama yang akan nengokin? Tetangga. Kalau kita susah,
siapa pertama yang akan bantuin? Tetangga. Maka jangan sampai parkirnya sembarangan, rentalnya banyak, mobilnya sampai tetangganya susah keluar rumah. Nah, Masya Allah. Hal yang sekecil itu pun akan menjadi sebab lancarnya kita menuju surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya akan coba rumuskan biar mudah diingat Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah. Ada SDM. Nah, ini untuk merumuskan biar nanti mudah diingat. Habis ini ingat SDM tinggal praktekin. Apa Ibu-ibu tadi? SDM. Bapak-bapak SDM. Ya. S yang pertama nggak ada lagi S-nya, cuma S itu ya. S senyum. Nah, ini langsung praktek ini dari Rasulullah ke tetangga. Senyum. Pak Ustadz, yang senyum itu biasanya kalau awal bulan sih mudah terkembang. Tapi kalau sudah pertengahan bulan naik ke atas ke belakang sulit senyum itu ada. Nah, maka harus dipaksakan. Bismillah, niat ingsun paksain senyum. Insya Allah. Kenapa? Kalau orang-orang barat dia menyuruh senyum untuk apa? Mendatangkan klien, mendatangkan pelanggan. Tapi kalau Rasulullah memerintahkan senyum, bukan sekedar itu, bahkan jauh dari nilai-nilai itu. Apa kata Nabi? Tabassumuka li wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu untuk orang lain menjadi sedekah bagimu. Alhamdulillah. Uang nggak punya cengar-cengiran. Senyum sedekah, tapi aku bangetan. Ya. Senyum tapi juga berkontribusi, bersedekah dengan materi, meskipun 100 perak misalnya, 1000 perak. Sekarang 100 nggak ada ya, 1000. Nah, jadi senyum. Ibu-ibu, jujur saya tanya, lebih mudah senyum di awal bulan atau di akhir bulan? Ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak kayaknya senyumnya sudah digadein. Pokoknya senyum terus lah gitu ya, insya Allah. Ibu-ibu jawab, lebih mudah senyum di awal bulan atau akhir bulan? Nggak ngaruh ya, karena penuh dengan cicilan. Belum bisa senyum. Jadi karena penuh dengan tanggungan, dengan cicilan, yang penting setiap hari senyum. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu senyum banget. Ya. Ada buku yang menceritakan tentang kekuatan tersenyum, The Power of Smile. Loh. Ada juga buku yang menceritakan The Power of Kentut. Nah, tapi kita akan bahas yang smile dulu, yang senyum dulu. Yang kentut kapan-kapan lah. Ibu, bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, ternyata orang tersenyum itu menyehatkan. Ada uang maupun tidak ada uang, maka wajib hukumnya kita tersenyum. Apalagi ke suami kita, ke istri kita, ke anak kita. Meskipun ada masalah, kadang-kadang kan kalau ke orang lain kita senyumnya gampang, tapi ke suami sendiri senyum pakai syarat. Pak RT langsung curhat. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi senyum ini nggak pakai syarat. Rasulullah tersenyum tidak pakai syarat. Memerintahkan umatnya tersenyum tidak pakai syarat. Kenapa? Karena senyum jaminan surga. Alhamdulillah. Karena senyum dinilai sedekah. Alhamdulillah. Karena senyum membangkitkan hormon-hormon positif, mengeluarkan hormon-hormon negatif, dan menjadikan diri semakin sehat. Alhamdulillah. Lihat para host di televisi pasti senyum. Nggak ada assalamualaikum langsung selamat pagi cemberut. Nggak ada. Pasti langsung dipecat.
Lihat kalau kita datang ke bank, terutama bank-bank swasta, baru di depan pintu dibukain sama security. Dia bilang assalamualaikum sambil tersenyum. Ada yang bisa kita bantu, Pak? Masya Allah. Diterapkan. Tapi kalau niatnya karena Rasulullah, dinilai sedekah. Kalau niatnya hanya karena mendatangkan klien biar balik, ya enggak. Cuman dapat itu saja. Jadi kita tata nih malam hari ini, ya Allah, kami ingin tersenyum ke tetangga kami. Amin. Mudah tersenyum bukan hanya untuk tetangga, tapi juga suami, istri, anak, meskipun banyak masalah. Amin. Karena perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siap tersenyum? Siap. Kanan kiri 1 senti saja cukup. Oke ya. Coba kita hitung 1, 2, 3 terus tersenyum. Yang nggak mau tersenyum semoga stroke. Oh, nggak boleh ya doain gitu. Ya dirawat ya. Oke ya. Bismillah. 1, 2, 3 cis. Alhamdulillah. Ternyata normal semua nih. Ya. Karena kalau kena stroke sulit senyumnya. Oke. Adik-adik bisa senyum. Adik-adik bisa senyum. Adik-adik sayang pada Nabi, sayang pada Rasulullah. Ikut ngaji di musola ini enggak? Ada ngajinya? Parahin dong. Ada ngaji? Belum? Ngaji TPA atau tambahan-tambahan, mungkin TPA-nya sudah di luar sana. Di sini boleh nambah, ngobrol sama guru-guru kita yang ada atau bapak-bapak kita. Nah, Rasulullah itu sangat mencintai anak-anak juga. Ya, anak-anak harus kita sebut, Bu, ya izin ya Bu ya. Ini anak-anak harus kita sebut nih, biar lihat sini karena makanan udah habis. Ya, adik-adik siap lihat sini. Ayo lihat sini. Mau dapat hadiah? Loh, ya, tenang aja, kita kasih hadiah nanti. Ya, begini. Adik-adik cinta pada Nabi. Ibu-ibu cinta nggak pada Nabi, adik-adik? Ibu-ibu kita itu cinta nggak pada Nabi? Cinta. Bapak-bapak kita ini cinta nggak pada Nabi? Jadi semuanya cinta kepada Nabi. Nabi ajarkan dalam kehidupan kita untuk mengikuti jalan hidup beliau. Kalau kita ikuti jalan hidup beliau, sehat atau sakit? Sehat. Nabi Muhammad itu dalam kehidupannya cuma tercatat 2 kali sakit. Kalau kita dikit-dikit sakit. Betul tidak? Masya Allah. Ya. Rasulullah tercatat miliuner, bahkan mungkin triliuner. Tapi Rasulullah dermawan, hidupnya tidak pakai apa sekarang? Flexing ya. Hidupnya tidak flexing, pamer jam mahal, pamer mobil mahal, pamer apa lagi Mbak RT? Iya. Bajunya mahal, sandalnya mahal, dipamerin. Nggak ada. Rasul nggak begitu. Orang suka pamer, nanti kayak korun. Naudzubillah. Nah, kita praktekin. Kalau ibu bapak tadi diajarin senyum sama Rasulullah, maka adik-adik, halo adik-adik, siap ikutin saya. Nanti yang praktek nih dapat hadiah dari saya. Siap? Siap. Mohon izin maju sebentar ya. Karena adik-adik ini nasibnya tadi kasih hadiah. Nggak jauh dari saya. Saya dari dulu nggak bertambah tinggi saya, Bapak Ibu. Jadi dari jauh berdiri sama duduk kayaknya nggak begitu beda. Nah, adik-adik juga begitu. Sekarang nanti kalau udah gede, udah tinggi, udah besar. Nah, bro langsung siap minta hadiah. Ini tandanya gayung bersambut dengan tangan. Tapi kita kasih tugas dulu. Apa tugasnya? Mencintai Rasulullah. Siap mencintai Rasulullah? Apa tugasnya? Menjalankan satu perbuatan Rasulullah yang mudah, yaitu Rasulullah kalau berjalan nih, ini berjalan, saya ini menuruni atau menaiki? Turun. Kalau gini menaiki atau menuruni? Pertanyaan pertama, apa yang diajarkan Rasulullah kepada seorang hamba muslim ketika dia naik atau turun dari tempat ketinggian? Apa yang dilakukan? Turun. Oke, bener juga jawabannya. Turun.
Tapi yang dimaksud apa yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi Muhammad turun dan ketika Nabi Muhammad naik. Ayo, siapa yang bisa? Nih hadiah jadi enggak nih? Ayo, enggak ada. Dibocorin, ibu-ibu boleh bocorin atau bapak-bapak? Ya, Ustadz boleh bocorin. Apa yang dilakukan Nabi ketika Rasulullah jalannya naik? Coba ibu-ibu yang sudah sepuh itu naik angkot gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ya, bismillah itu umum. Mau apapun bismillah. Tapi ada spesial. Kalau kita mau naik sesuatu, naik nih, jalannya naik atau naik ke angkot, naik ke truk, naik apa, kita diperintahkan baca sesuatu. Ini gampang, mudah. Apa? Baca apa, Bu? Baca apa? Bapak-bapak? Kayaknya belum ada yang dapat hadiah nih. Oke, membaca takbir. 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 Kurang barkah ya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Tapi belum dapat hadiah, tenang, sabar dulu. Ya, sudah takbir, alhamdulillah. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau naik baca takbir, tapi takbirnya nggak di lisan, di dalam hati. Coba kalau di lisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, semuanya Allahu Akbar. Orang lihat ini kayaknya ustadznya agak error nih, ngajarinnya nggak bener nih gitu. Ya. Padahal ini jari Rasulullah. Kalau naik turun, kalau naik baca takbir, kalau turun baca tasbih. Bagaimana bacaan tasbih sayang? Tasbih. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kalau turun baca tasbih. Nah, gimana kalau jalannya nggak turun nggak naik? Ayo, jalannya nggak turun nggak lurus. Atau belok-belok tapi nggak turun nggak naik. Apa yang dibaca? Selalu ingat Allah. Are you ready? Ready. Nah biar mudah, nanti kita akan minta adik-adik. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita harus kasih ruang nih untuk adik-adik kita ini. Ya, kita akan kasih hadiah bagi yang bisa nirukan saya. Ya, siap ya? Kita sampai jam 11 malam kan? Oh, enggak ya? Oke. Nih siap-siap. Kalau kau jalan naik baca takbir. Kurang kompak. Kalau kau jalan naik baca takbir. Allahu Akbar. Oke ya, ulangi. Kalau kau jalan naik baca takbir. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Subhanallah. Bocorin jawabannya. Subhanallah. Ulangi. Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih, Subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat siapa? Allah. Masya Allah. Oke, bareng ya, kompak ya. Khususnya adik-adik, ibu-ibu yang ikut nyanyi, bapak-bapak yang ikut nyanyi, kita doakan rezekinya mudah kayak keran yang nggak bisa ditutup. Masya Allah. Ya. Oke, siap-siap ya. Kalau malu pelan-pelan aja. Nah, kalau malu pelan-pelan aja. Ya, semakin pelan semakin sedikit rezekinya. Semakin keras semakin banyak ya. Insya Allah ya, siapa tahu dikabulkan malaikat ya. Siap-siap bersama ya. 3, 2, 1. Karena ini raudhahnya Rasulullah, maka kita berharap setiap kita jalan selalu mengingat Rasulullah. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti tradisi kebiasaannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are you ready? Oke, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 mulai. Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih, Subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat siapa? Nah, sekarang bersama-sama adik-adik ya, siap-siap ya. 3, 2, 1.
Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Tangannya begini dong takbir. Nah, biar kelihatan keren. Yang kanan ya, yang kanan. Maaf ini guru TPA nyasar sini Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih, Subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat Allah, Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, siapa yang mau nyoba bernyanyi kalau kau jalan naik akan Ustadz kasih hadiah? Siapa yang mau? Ayo dong. Ayo, siapa? Satu orang boleh, dua orang boleh, tapi jangan banyak-banyak. Maksimal 2 orang deh. Ayo, siapa? Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat Allah, Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Masya Allah. Pak RT. Lah kalau Pak RT harus merah ini. Saya nggak ada merahnya ini. Oke, Masya Allah ya. Ayo adik-adik, ada yang mau? Kalau belum berani kita lanjutkan dulu. Nanti di tengah-tengah Ustadz bicara, saya Ustadz. Ah, boleh ya. Atau sekarang ada yang mau? Sultan naik. Ayo, ada yang mau? Sultan. Oke. Ya, ada yang mau? Sultan naik. Oh, Sultan, Masya Allah. Sultan naik sini. Naik Sultan, cepetan Sultan. Ayo kamera tukang foto. Sultan mau tampil. Ya. Ayo mau, ayo pegang. Kalau kau jalan naik baca takbir. Kalau kau jalan naik baca takbir. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun. Kalau kau jalan-jalan ingat Allah. Kau jalan ingat Allah. Allah. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Sultan namanya siapa? Sultan. Kelas berapa? TKB. TKB, Masya Allah. Silakan duduk dulu ya. Ustadz cari dulu apakah ada ya. Mohon maaf ini rahasia. Ini nggak ada rencana sih. Ya. 20.000 untuk Sultan. Masya Allah. Masih ada. Siapa yang mau boleh? Ya, nanti ya. Kayak Sultan tadi, kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih, Subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat Allah, Allah. Masya Allah. Kalau ibu-ibu saya nggak berani, hadiahnya kurang. Masya Allah. Ya. Nanti tolong ini disampaikan ke anak-anaknya, cucunya. Ini dari Rasulullah. Teksnya, bukan lagunya. Kalau lagunya dari saya, gitu ya. Tapi kontennya ini dari Rasulullah. Ya, nanti kapan-kapan bagaimana cara kita mengajarkan Sayyidul Istighfar. Apal ibu-ibu ya, bapak-bapak apal Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Sedikit demi sedikit, Masya Allah. Ini bagian dari cara kita bertetangga, yaitu apa? Menularkan kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti untuk menularkan kebaikan yang mungkin tetangga kita belum tahu. Nah, Masya Allah. Ya, yang pertama senyum.
Sudah bisa senyum semua ya, Masya Allah. Bapak-bapak kalau ada masalah dengan ibu-ibu, dengan istrinya, senyum juga, tapi jangan terlalu lebar, agak sedikit. Nah, nanti dikira ngejek. Gimana sih Pak? Udah ono masalah cengenges gitu ya. Ya, jadi senyumnya harus lihat kondisi dulu ya. Insya Allah. Senyum. Terus yang kedua D, ada SDM. Yang kedua ini penting banget. Praktek dari cara bertetangga Rasulullah. Bukan sekedar senyum, bukan sekedar berbagi makanan, bukan sekedar memuliakan dengan kata-kata, tapi yang kedua D, doain. Saya tanya ibu-ibu, tapi nggak pakai hadiah ya. Nah, siapa ibu-ibu ini yang sudah terbiasa doain tetangganya di dalam hati? Dalam hati aja jarang hafal lisan. Oke, dijawab sendiri-sendiri saja ya. Gak usah angkat tangan. Oke, jadi doain. Di mana doanya? Di dalam hati kita. Apa dengar Pak Ustadz Allah? Loh, Allah dilawan apa dengar? Ya pasti dengar. Apa diijabah? Loh, Allah dilawan, pasti diijabah. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian menanyakan sesuatu, melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan gerakan hati, aktivitas hati, grundelan di dalam hati, apalagi detakan di dalam hati, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh hati kita nih, hatinya bapak-bapak nih. Misalkan lewat di jalan, mohon maaf sekali, ada janda kembang. Kalau kebetulan ada yang sama, anggap ini kebetulan. Ya. Nah, terus dalam hatinya bapak-bapak, tapi ini bukan Pak RW ya, nah, bukan Pak RT ya. Dalam hatinya gini, wah ini janda ini masya Allah, ya cantik banget nih, gitu. Kayaknya ini. Nah, bagaimana tuh? Kira-kira boleh nggak ngomong begitu? Boleh tidak? Boleh nggak boleh, lanjut terus ya. Oke, begini, kita lihat. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, ma huwal birru wa ma huwal ithmu? Maka beliau menjawab, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat taliya alaihin nas. Itu ithmu. Al ithmu itu bahasa Indonesianya, kalau kita terjemahkan, kotoran atau dosa atau dambun. Kata Nabi, sesuatu cukup dikatakan dosa, dikatakan dambun, dikatakan kotoran, manakala sesuatu itu terdetak di dalam hati, dan yang punya hati itu malu jika ketahuan orang. Itu sudah dosa. Ya Allah. Malu ketahuan siapa? Coba kalau misalkan detakan itu di kuping didengerin sama istrinya, kira-kira malu atau enggak? Ya kalau enggak berarti ya memang sudah setuju. Itu contohnya. Atau ibu-ibu ketika melihat orang kaya, mobilnya mewah, pakaiannya wah, gelangnya bertingkat, bingelnya berat 1 kilo, jalannya susah. Kemudian dia bilang, waduh enak ya jadi dia istrinya orang kaya. Ya, itu nggak ada orang tahu karena di dalam hati kita. Coba kalau suaminya tahu begitu, coba kalau orang kanan kirinya tahu begitu, dia malu tidak? Normalnya dia harus malu. Sesuatu yang kita malu ada di dalam detakan hati kita, itu dalam menurut hadis ini termasuk ithmun, termasuk zambun, termasuk dosa. Masya Allah. Jadi lalu gimana nih? Hati kita harus selalu doain. Doain siapa? Ya pertama tetangga kita.
anak istri kita, suami kita, tetangga kita doain. Tapi doanya di dalam hati. Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dadamu. Ini hati, dada, sesuatu yang kita nggak bisa pegang. Ya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Loh, ayatnya beda-beda, tapi kontennya sama. Apa? Yang pertama dibilang kulub, hati. Yang kedua dibilang dada, sodr. Yang ketiga dibilang nufus, jiwa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita harus aktif mendoakan orang lain. Siap? Siap Bapak-bapak? Siap ya? Ibu-ibu siap? Hatinya mendoakan, mulutnya diam aja, mulutnya terkatup aja. Pak Ustadz, saya pengen mulutnya ngomong. Ya nanti kalau salah paham malah rame tetangga. Gitu. Mulutnya diam, hatinya aktif doain. Apa dasarnya? Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu tahu Aisyah kan? Tahu Aisyah kan? Aisyah. Siapa dia? Istrinya, oh beliau. Istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu beliau pernah menyampaikan, aku lebih suka mengingat Allah di dalam hatiku daripada lewat lisanku dengan perbandingan 1:70, kata Aisyah. Loh, jadi Aisyah istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau suka hatinya itu terus berzikir, ingat kepada Allah, mendoakan orang lain meskipun lisannya terkatup. Semoga kita bisa, Allahumma. Semoga kita bisa, Allahumma. Masya Allah. Yang pertama tadi senyum, pakai biaya tidak? Yang kedua doa, pakai biaya tidak? Tidak. Bahkan doa ini spesial. Rasulullah mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimislin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain, teman-temannya, orang-orang yang diindra di kanan kirinya tanpa sepengetahuan mereka, kecuali datang malaikat mengatakan walaka bimislin, kamu yang berdoa juga dapat hal yang sama. Siapa yang doain kita kalau kita doain orang lain? Siapa yang doain kita ketika kita mendoakan orang lain? Tapi syaratnya apa? Orang lain tersebut nggak tahu. Kalau saya doain ibu-ibu, bapak-bapak, semoga bapak ibu di sini yang hadir dipertemukan di surganya Allah, amin. Itu ketahuan, kan? Ketahuan tuh. Bagaimana caranya biar gak ketahuan? Mulutnya diem, tutup mulutnya, tapi hatinya yang berdoa. Coba sekarang kita diem, coba sebentar aja berdoa. Bisa ya? 1, 2, 3. Doanya apa? Terserah. Oke, udah ya Bu ya, Pak ya. Oke, cukup. Itu semudah itu yang dilakukan Rasulullah. Itu dalam ilmu komunikasi namanya apa? Metapersonal communication. Sebuah komunikasi ritual yang langsung menembus langit antara hamba dan sang pencipta, dan efeknya, energinya akan menyebar di kanan kirinya menjadi aura yang positif. Coba Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun beliau berdakwah. Yang menghina beliau ada tidak? Yang mencaci beliau ada tidak? Yang menyakiti beliau ada tidak? Yang mengancam sampai menyiapkan batu yang besar di atas atap, kemudian gelindingkan pas Rasulullah ada di situ, ada sampai segitunya. Tapi Rasulullah, apakah beliau dendam? Tapi Rasulullah, apakah beliau benci? Tapi Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Mendoakan. Apa nasnya tadi yang saya sampaikan? Didoakan sama Rasul. Oh, Masya Allah. Sampai apa? Penduduk Taif yang begitu kejam melempari Nabi dengan kotoran, dengan batu, dengan kayu, dengan apapun yang ada, Rasulullah tidak dendam, tidak marah. Justru malaikat yang menawarkan musibah ditolak sama Rasul. Rasul berdoa,
Apa alasannya? Fa innahum la ya'lamun, mereka enggak tahu. Padahal jelas-jelas tahu Nabi loh. Kalau kita kan kebalikannya. Jeng, sampean dirasain jeng. Dia mungkin enggak tahu. Tahu kok jeng. Tuh pasti bilang tentang sampean tuh begitu. Malah diyakinkan begitu. Harusnya apa? Dinetralisir. Dia nggak tahu, jangan sabar. Itu bisa jadi kabar burung. Nggak apa-apa kok kita difitnah di apa. Allah tahu kok ya. Harusnya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Jadi masya Allah, penduduk Taif kena sasaran tembak doanya Nabi dalam hati. Penduduk Bani Sakif kena sasaran tembak doanya Nabi dalam hati. Ada Umar II, Amr bin Hisham atau Abu Jahal namanya, dan Umar bin Khattab kena sasaran tembak doanya Rasul dalam hati. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya salah satu Umar dari dua Umar ini. Masya Allah. Dan ternyata yang masuk, ditakdirkan masuk Islam, Umar bin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ini sama Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini udah kong kali kong. Dia udah koalisi, sudah setali mata uang, keinginannya satu, membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara matematik pasti nggak akan pisah. Secara matematik dia tidak akan pisah kongsi. Secara matematik dia tidak akan berpecah belah karena punya tujuan yang sama, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata coba Umar bin Khattab bawa pedang menuju Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Muhammad. Siapa kira? Ada sahabat bilang, kamu mau kemana? Membunuh Muhammad. Apa kamu nggak malu? Adikmu tuh masuk Islam, Fatimah. Adiknya Umar bin Khattab Fatimah. Yang benar, iya. Datang balik dia, nggak jadi ke rumah Nabi, ke rumah Fatimah sambil bawa pedang. Proses cerita silakan di download di internet. Biar nggak terlalu lama ya malam hari ini. Langsung ngajak Fatimah sama suaminya, ayo kita ke Nabi, sambil kelihatan masih marah. Ayo kita ke Muhammad, sambil kelihatan masih marah. Fatimah dan suaminya gemeteran, khawatir nanti akan membunuh Nabi. Ternyata ketemu Nabi, Nabi dipeluk, dia ucapkan masuk Islam. Alhamdulillah. Coba, masya Allah. Siapa yang nyangka orang sedahsyat, sekeras Umar bin Khattab, sejahat Abu Jahal, ternyata di antara keduanya dipisah oleh Allah tanpa hitungan matematik. Kenapa? Karena meta personal communication-nya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma tetangga kita yang dia nggak jahat-jahat amat, dia nggak pelit-pelit amat. Kalau kita doain dalam hati terus, kita doain, ya Allah tetanggaku ini ya Allah sehatkan. Kira-kira doanya balik ke kita nggak? Balik. Ya Allah mudahkan rezeki tetangga, ya Allah kemarin dia beli Alphard, sekarang mudahkan rezekinya biar beli yang lain. Balik ke kita. Ya. Kenapa balik ke kita? Karena malaikat mendoakan kita gara-gara kita mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu bahwa kita mendoakannya. Apa rumusnya? Siapa di antara kita yang ingin sukses dalam hidupnya, ingin seperti siapa, ingin seperti apa, maka dia harus memperbanyak doa untuk orang lain. Ini ada remajanya nggak di sini, Pak Rayando, ada remajanya nggak? Oh, remaja. Ini katanya remaja, kata Pak Ketua. Ya Masya Allah, ini ya remajanya Masya Allah. Nah, ada remaja pemuda ya, ketika naik motor tiba-tiba disalib tuh sama anak muda juga, ugal-ugalan ya, knalpotnya blong, suaranya kenceng, padahal remaja-remaja yang disalib ini jago bela diri. Wah, ketika disalib, pasti dia akan kejar tuh. Tapi karena ingat Rasul, dia bilang, ya Allah maafin dia ya Allah, dia hampir nyerempet gua, dia hampir mencelakakan gua, maafin dia ya Allah. Kalau dia tahu bahwa Rasulullah tidak suka seperti itu, dia pasti tidak akan melakukan ya Allah. Ampuni dia ya Allah kalau engkau anggap salah ya Allah. Berikan rahmat padanya ya Allah. Buka pintu hatinya biar dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tidak kira-kira seperti itu? Bisa enggak? Bisa, gampang banget. Di dalam hati tanpa biaya loh.
Sehingga nggak ada emosi dilawan dengan emosi, nggak selesai. Tapi Pak Ustadz, katanya Yai Mem udah maafin. Oh Yai Mem lagi ya, gitu ya. Nah, kalau kita mendoakan, memaafkan orang lain, itu dahsyat, kekuatannya luar biasa, menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Nanti buka sendiri di HP-nya masing-masing. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu, lembutnya Rasulullah bukan kata-katanya doang Bapak Ibu yang halus. Lembutnya Rasulullah itu diungkap di Quran ini, Ali Imran 159, dan dia menjadi penyebab magnetiknya Rasulullah terhadap orang lain. Jadi kalau kita ingin diri kita ini menarik di hadapan orang-orang lain, remaja yang ingin dapat kerjaan, yang ingin diterima, ya, kalau dia wawancara ingin lolos, kalau dia bekerja ingin di tempat yang baik, dihargai seoptimal mungkin, maka ikuti Rasulullah. Apa tadi? Fa'fu anhum, mudahlah memaafkan. Beda pilihan sudah setahun yang lalu, marahnya dibawa sampai sekarang. Ya, sing repot lagi apa? Ada temen dapat mantan, marahnya sampai sekarang. Naudzubillah. Jangan ya, kita harus maafin. Setelah memaafkan apa? Ini yang lebih dahsyat lagi. Ini Rasulullah bagaimana kita bisa terapkan ke tetangga kita. Kalau kita sudah maafkan tetangga kita, kalau tetangga kita berbuat kesalahan, mungkin lupa, nggak sengaja dan lain sebagainya, lanjutan ayatnya wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk dia kepada Allah. Saya tanya sekarang, bapak-bapak ada belum yang diantara kita, bapak-bapak ini, saya juga bapak-bapak, anak saya 3 ya, yang sudah memintakan ampun atas kesalahan orang lain kepada Allah? Ada tidak? Ada ya. Alhamdulillah, dahsyat banget. Memaafkan sudah bukan urusan, udah gampang banget. Tapi ditambah lagi apa? Memintakan ampun. Dan mintakan ampunnya sungguh-sungguh. Bukan, ya Allah ampuni dia. Gimana? Ya tabrakin apa gitu lah. Alhamdulillah. Itu enggak itu. Ya, minta ampun ya tulus. Mintakan dia ampun pada Allah. Kayak Rasulullah itu. Nah, Ustadz, dia kan Rasul, dia Nabi, ya lumrah. Loh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bilang Nabi nggak bisa dicontoh, dia bertentangan dengan ayat ini. Al-Ahzab ayat 21. Nabi itu bisa dicontoh. Yang tidak bisa dicontoh kenabiannya, wahyunya. Quran yang dibawa nggak bisa dicontoh. Tapi sehari-hari memaafkan, memintakan ampun, bisa dicontoh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini yang lebih dahsyat lagi. Setelah kita maafin dia, mungkin tetangga kita berbuat salah, kita mintakan dia ampun pada Allah. Tidak harus lewat lisan, tapi di dalam hati kita. Setelah proses itu apa? Wasyawirhum fil amr. Ajak berkomunikasi, jangan menutup diri, apalagi sampai terucap kata sampai kiamat, gue gak akan bakal menginjak kakiku di rumahmu. Naudzu, jangan sampai ya. Itu ya. Naudzubillah. Jadi itu Rasulullah itu Masya Allah diungkap di ayat ini. Beliau mudah memaafkan, melanjutkan dengan mudah memintakan ampun kepada Allah atas dosa setiap orang yang berbuat salah pada dia. Setelah itu beliau buka komunikasi, gak menutup diri. Meskipun masalahnya dulu begitu berat, merugikan puluhan juta, miliar, triliun, tapi tetap harus kita ngobrol dengan dia. Itu perintah Rasulullah, itu perintah Allah. Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Oh, Masya Allah. Jadi memaafkan, memintakan ampun, dan ajak ngobrol. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau ini kita jalankan, maka ada energi, ada kekuatan yang membuat komunikasi kita, obrolan kita itu kena nyampe hatinya dia. Makanya nanti Bapak Ibu kalau mau ngomong sesuatu, obrolin dulu di dalam hatinya tuh. Ngobrolnya ngajak siapa, Bu? Ngajak siapa, Bu? Ngajak ngobrol dalam hati ngajak siapa, Bu? Ngajak Allah. Dalam ilmu psikologi disebutkan setiap hari orang itu ngobrol sendiri 1 kali 24 jam minimal 50.000 kali ngobrol sendiri tuh. Jadi bangun tidur langsung lihat jam, jam sekian. Aduh, nanti begini, belum belanja lagi, tadi kesiangan lagi. Nah, itu ngobrol sendiri tuh. Meskipun nggak terucap, betul kan Bu ya? Pasti begitu. Oh, ini penelitian dan fakta gitu. Nah, coba bayangkan kalau obrolan itu dikaitkan sama Allah. Kalau dulu Nokia connecting people motonya, nah kalau Rasulullah ini apa? Connecting Allah, nyambungkan ke Allah, terus bawa Allah. Ya Allah, siangan. Ya Allah, belum belanja. Ya Allah, jadi Allah selalu dibawa. Tapi nggak pakai lisan, di dalam hati, dan nanti rasakan kekuatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kalau kita mengindra orang lain, lihat suami kita bangun tidur, ini udah aki-aki masih ngorok juga. Bukan begitu. Tapi ketika lihat suami kita, beliau belum bangun masih ngorok, ya Allah, ini tanda aku masih bersama dia ya Allah di dunia ini. Kalau nggak dengar ngoroknya berarti sudah game over. Loh, itu nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras di dalam hati aja. Nanti kalau beliau bangun terdengar apa, Mah? Ngomong apa? Kayaknya kok mau nikah lagi ya? Loh, enggak lah ya, begitu. Jadi itu caranya. Langsung kontak komunikasi. Lihat anaknya bandel susah diingetin, ingat, jangan terpancing emosi. Allah maha mudah merubah hati siapapun, betul tidak? Allah maha kuasa. Jangan takut. Mau ngomong apa-apa nanti jangan-jangan suami gue gak setuju gue ngomongin. Jangan, omongin aja. Lebih baik diskusi di depan daripada bonyok di belakang. Kena pinjol, kena judol. Apa judul? Ya akhirnya makan dodol. Oh, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu kita obrolin dulu. Kita obrolin. Nah perhatikan, sebelum ngomong doakan pada Allah. Tadi mohon maaf Bapak Ibu adik-adik semua. Ini saya sebelum kesini dari kemarin di WA Bang Rayando sudah saya mantrain semua nih Bapak Ibu adik-adik semua ini. Caranya mantra gimana? Didoain dalam hati. Ya Allah, semoga yang datang dibuka pintu hatinya untuk mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengamalkan SDM, M-nya belum terakhir. Ya, untuk mudah S, senyum tanpa biaya. Untuk mudah D, doain tetangganya tanpa biaya. Untuk mudah M ini bisa sedikit biaya bisa enggak? Yaitu apa? Memuliakan tetangganya, muliain tetangganya. Masya Allah. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Bisa berbagi meskipun sedikit. Kata-katanya jangan nyakitin hati. Kalau mau tertib jangan kencang-kencang sampai tetangganya apal lagu dangdut. Masya Allah, saya nggak tahu loh ya, ini kebetulan ya Pak Ustadz, kalau nggak kenceng nggak marem, tapi ada yang senep di sebelahnya. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kalau muter TV, muter tape recorder jangan kencang-kencang. Kalau mau kencang gimana? Boleh pakai headset. Puter tuh sampai kencang tuh volumenya. Gitu ya. Kenapa? Karena kita punya tetangga. Oh Ustaz, aku pengen kencang. Tutup yang rapet dulu. Nanti ada lubang-lubang tutup dengan kain. Puter kencang-kencang, pastikan tetangganya nggak denger. Boleh, silakan gitu ya. Kenapa? Kita ingin memuliakan tetangga, tidak nyakitin mereka. Tapi mau Ustaz, saya lihat dia senyum-senyum tuh kayaknya juga setuju aku muter kenceng-kenceng. Ya itu kan di lisannya, hatinya nggak tahu kita. Di sini nggak ada beda. Aduh, keliru, saya nggak tahu beda.
Ya, di sini mah nggak ada, di sana di luar gang ini kayaknya. Iya, masya Allah. Sesuatu yang kecil itu malam hari ini, insya Allah beres. Besok tidak ada lagi yang muter kencang-kencang. Amin. Loh gitu. Saya dia jual murah, siapa? Masya Allah. Loh, ini memudahkan rezeki loh. Bener, kalau kita memuliakan tetangga, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Kalau kita sering-sering nyakitin tetangga, rezeki kita juga sering-sering diperkecil sama Allah. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirullah. Allah yang meluaskan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki. Tapi Pak Ustadz, jadi nahan dong. Mau kenceng-kenceng, nahannya itu penuh dengan pahala. Nahannya itu menyebabkan rezeki. Buat apa? Plong-plongan puas tapi rezeki mampet. Mendingan ditahan tapi rezeki mengalir deras. Bisa beli tip lagi, tapi dengerin pakai headset. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salah satu cara memuliakan sesuatu yang sederhana. Contoh lagi, di tempat saya, di sini mah saya yakin gak ada ya. Di daerah saya itu, saya tinggal di Haji Gadung 1, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lewat di Haji Gadung 1, dekat futsal itu bawah nomor 1 sampingnya toko telur, itu rumah saya. Mampir ya kapan-kapan. Nah, tapi jangan rombongan, bingung nanti. Gitu, masya Allah. Nah, kadang-kadang kita lewat di depan rumah seseorang, ada tikus yang cemet. Cemet itu apa ya? Penyet. Ya, kalau ada tempe penyet, ini tikus yang penyet. Kelindes mobil lah, motor lah, apa. Dan mulai ada lalat. Coba perhatikan. Siapa yang lewat di situ? Kalau ingin mulia, apa yang harus dilakukan? Diambil tikusnya, dibuang. Tapi yang terjadi kadang lewat aja kayak nggak tahu. Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang subuh tuh yang rajin sholat biasanya akan tahu duluan. Saya coba. Kadang-kadang ada tuh di depan toko, di depan warung, warungnya laris tuh. Tapi ternyata saya coba, ya Allah saya nggak ambil nih. Saya pengen tahu. Bertahan lama di situ. Ya Allah. Ya. Akhirnya ya Bismillah gitu. Niatnya apa? Menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan di jalan, itu bagian dari tanda bukti adanya iman di hati kita. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau yang jatuh merah tuh, lembaran merah, nggak usah nyuruh, otomatis sadar dengan sendirinya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan teknologi. Ibu bapak buka ChatGPT. Mau kenal Nabi, tanya ke Mas ChatGPT. Kalau mau tanya, puji dulu Mas ChatGPT, Anda adalah ulama yang hebat, tahu tentang sejarah Nabi. Tolong kasih tahu cara saya, bagaimana saya menghormati tetangga saya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dia akan muncul. Tinggal kita baca, tinggal terapin. Masya Allah, enak sekali. Kalau dulu susah, datang ke perpus, bukunya kitabnya bahasa Arab, nyarinya satu persatu halaman per halaman, susah, lama, habis itu lupa lagi nggak diamalin tuh. Nah sekarang gampang, semudah geseran jari telunjuk kita di HP kita masing-masing. Maka hari ini kalau ada orang-orang jauh dari pribadi Nabi, maka dosanya kayaknya akan lebih besar. Naudzubillah. Iya. Buka aplikasi potret kehidupan Nabi Muhammad, akan luar biasa. Kita diberitahu apa yang dicintai Nabi, apa yang buat Nabi senang, apa makanan yang disukai Nabi, fitnah-fitnah yang menimpa Nabi apa saja, dijawab sama aplikasi itu. Yang membuat almarhum dosen saya, Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Beliau meninggal kena COVID waktu itu usia 50 tahun. Allah maghfir lahu. Ya semoga Allah diampuni beliau. Allah jadikan amal jariah. Ini cucunya Guru Mugni yang punya pesantren Al-Mugni di Kuningan. Nah, Masya Allah. Beliau buat aplikasi itu dahsyat. Akan jadi amal jariah. Ibu-ibu buka Play Store, ya, kemudian download tuh potret kehidupan, potret pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau ibu
baca sholawat dulu sebelum buka itu, baca bismillah dulu, baca satu persatu, bisa nangis Bu. Begitu bayangan kita tentang profil Muhammad SAW itu begitu nyata, matanya seperti apa, hidungnya, wajahnya, tingginya. Yang jelas Rasulullah tingginya nggak kayak saya, lebih tinggi. Nah, tingginya nggak nomor 2 dari yang paling tinggi, tapi selalu lebih tinggi dari rata-rata. Masya Allah. Belum lagi pandangan Rasulullah, badannya Rasulullah. Kalau Rasulullah dipanggil, Bapak Ibu, nggak pernah, Mat Muhammad, ya apaan? Nggak. Tapi beliau menoleh langsung. Badannya semuanya muter. Kalau kita kadang nggak muter, apaan lo? Masya Allah ya. Tapi Rasulullah enggak. Pak Ustadz, kita kan di sini Betawi ya biasa begitu. Iya. Tapi kalau udah diislamisasi, diberkahi, dirahmati Allah lewat perjalanan hidup Rasulullah, maka hidupnya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya dalam keluarga, tapi juga kaitannya dalam hal bertetangga. Masya Allah. Mohon maaf ya, sudah sejam saya bicara, saya khawatir ibu-ibu nanti lama banget kapan berhentinya. Gitu ya. Ya, bapak-bapak udah punya akan ada agenda-agenda lainnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa buka channel saya, Heri Purwosusanto berbagi pesan baik. Khutbah-khutbah Jumat saya upload di situ, tapi suaranya doang. Karena orangnya nggak meyakinkan. Ya, suaranya doang. Saya buat setiap khutbah saya beda tema, beda materi tiap pertemuan. Tiap Jumat berbeda. Jadi ibu bapak boleh amalkan, boleh sampaikan, nggak usah sebut-sebut saya, langsung aja diamalkan karena itu dari Quran dan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang suka TikTok biar tidak nunggu 10 terus, ya 8 terus, nanti bulan depan 11. Nah, boleh lihat TikTok saya Heri Purwosusanto, ya bukan Purwa ya, tapi Purwo. Nah, insya Allah. Nanti di situ 10 menitan. Insya Allah kita orientasinya adalah aplikatif, bukan sekedar teoritis. Kita ingin apa yang kita pelajari nanti menjadi amal, amin. Menjadi amal jariah, amin. Menjadi penguat timbangan kebaikan kita di yaumil mizan, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Terakhir kita akan nyanyi bersama adik-adik kita dan Bapak Ibu semuanya mohon ikut nyanyi ya. Ya. Nyanyinya demi anak-anak kita, semoga mereka ikut ya. Oke, ayo ready semuanya? Sebelum kita tutup persiapan, yang bernyanyi itu bukan mengikuti saya sebenarnya, ingin menyemarakkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang bagus, adik-adik. Nanti kalau ada yang mau hadiah lagi boleh. Oh, yang belum ya. Oke, kita bernyanyi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau jalan naik baca takbir Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat Allah. Masya Allah. Jazakumullah. Terima kasih. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah akhirkan kita husnul, anak cucu kita husnul, suami istri kita husnul. Kita bertemu Rasulullah di yaumil mahsyar nanti, di yaumil mizan nanti, mendapatkan syafaat dari beliau dan dipertemukan, dikumpulkan dengan beliau di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.